Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Rahma Mumtazah, kelas 1H dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Apa aja sih yang terdapat dalam kebijakan fiskal itu? Menurut Samuelson, tahun 2009, kebijakan fiskal adalah proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dan siklus ekonomi dengan membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan perekonomian dari inflasi yang tinggi. Jadi pengertian menurut Samuelson tahun 2009 itu, kebijakan fiskal itu dapat membantu memperkecil fluktuasi dan dari siklus ekonomi dengan membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan membebaskan perekonomian dari inflasi yang tinggi. Nah, secara umum sendiri, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian dan memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, agregat itu sendiri adalah pembelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian di waktu tertentu. Jadi secara keseluruhan kebijakan fiskal itu mengelola keuangan negara dan mengontrol pemasukan dengan baik. Terus tujuan dari kebijakan fiskal sendiri itu banyak sekali, dan tujuan utamanya adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Jadi tujuan utamanya itu untuk pertumbuhan perekonomian bangsa itu jauh lebih maju dan lebih tertata dari sebelumnya. Itu tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, di sini juga ada contoh-contoh dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu melakukan penghematan pengeluaran anggaran. Jadi kebijakan fiskal itu kita dapat bisa menghemat pengeluaran anggaran. Terus yang kemudian mewajibkan kepemilikan NPWP, nomor pokok wajib pajak, untuk mengingatkan wajib pajak. Nah, di sini juga kita dapat mengingatkan untuk membayar pajak dengan teratur. Kemudian menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak agar tidak ada rasa kecemburuan antar seseorang ya. Karena pekerjaan kita kan berbeda-beda. Jadi agar bisa adil, kita tuh menaikkan jumlah pajak dan jenis pajaknya. Itu tergantung dari apa yang mereka itu dapatkan. Kemudian yang terakhir, melakukan pinjaman negara, misal dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Jadi dari kebijakan fiskal ini kita bisa meminjam ke negara. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah kebijakan fiskal yang berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada secara maksimal. Fungsi ini akan sangat membantu dalam mencapai kebutuhan rakyat dan memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat yang meluas di suatu negara. Jadi fungsi alokasi ini berperan sangat penting ya, karena dengan fungsi ini kita dapat membantu dalam mencapai kebutuhan rakyat yang memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat di suatu negara. Jadi ini sangat penting sekali ya, fungsi alokasi ini. Kemudian fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Kebijakan ini harus bisa didistribusikan pendapat negara dengan baik dan merata. Karena tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah memeratakan distribusi pendapatan nasional meskipun masih banyak ketimpangan dan kesenjangan di dalamnya. Jadi dari fungsi distribusi ini kita tuh harus bisa memeratakan
memeratakan pendapatan negara bagi seluruh rakyat yang ada di satu negara tersebut, biar tidak ada kesenjangan yang terjadi lebih parah lagi. Jadi kita tuh meminimalisir kesenjangan antara mereka ya. Itu fungsi dari distribusi. Kemudian fungsi dari stabilisasi. Fungsi dari stabilisasi ada beberapa faktor yang harus dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Tiga itu adalah kunci dari menjaga kestabilan dari suatu negara. Jadi setiap negara harus bisa memiliki tiga kunci tersebut. Yang pertama adalah harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Itu harus ada di setiap negara. Kemudian yang terakhir, fungsi dinamistik. Fungsi dinamistik ini adalah pemerintah menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh dan berkembang maju. Jadi fungsi dinamistik ini adalah untuk bisa negara itu lebih maju dan lebih cepat tumbuh agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Itu fungsi dari kebijakan fiskal. Kemudian peran dari kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama, mengatasi defisit anggaran. Mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, atau bisa disebut juga APBN. Pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada penerimanya, itu yang disebut dengan defisit anggaran. Nah, efek dari perekonomian yang tidak stabil atau yang defisit itu contohnya adalah inflasi. Inflasi yang akan terjadi di suatu negara karena perekonomian itu yang tidak stabil atau defisit. Nah, kemudian mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Kemudian perannya itu mengatur jumlah uang yang beredar, namun lebih menekankan pada peraturan pendapatan belanja pemerintah. Dan yang terakhir, peran dari kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran. Jadi itulah 4 peran kebijakan fiskal yang harus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami lebih mendalam lagi ya. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.